Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Miss Luna, NIM 204220187, kelas 2 EPGB, mata kuliah strategi pembelajaran. Baiklah, di sini saya memilih strategi tentang problem basic learning. Alasan saya milih strategi PBL karena saya melihat perkembangan zaman yang semakin pesat dengan didukung oleh kemajuan teknologi. Mau tidak mau kita harus memberikan stimulus pada kancah pendidikan kita agar kita bisa beradaptasi sesuai dengan tuntunan pada zaman ini. Yang memiliki tujuan agar supaya menentang peserta didik dalam belajar mengenai cara belajar, bekerja sama secara berkelompok. Tujuannya dilakukan proses ini adalah untuk mencari solusi dari mana permasalahan di dunia secara nyata dan terjadi padanya. Strategi ini sesuai karena bisa menambah pengetahuan wawasan baru bagi siswa ataupun siswi di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sesuai kebutuhan pembelajaran perkembangan di zaman pada saat ini. Yang memiliki model pembelajaran problem basic learning PBL. Yang pertama-tama, peserta didik sajikan suatu masalah, dan kedua, peserta didik mendiskusikan masalah dalam tutorial PBL. Yang ketiga, peserta didik kembali pada tutorial PBL, lalu saling sharing informasi melalui peer teaching atau cooperative learning atas masalah tertentu. Yang keempat, peserta didik menyajikan solusi atas masalah, dan kelima, peserta didik mereview apa yang mereka pelajari proses pengerjaan selama ini. Yang keenam, peserta didik mendiskusikan masalah dalam tutorial PBL. Dan yang ketujuh, peserta didik terlibat dalam studi independen untuk menyelesaikan masalah di luar bimbingan guru. Strategi pembelajaran PBL ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu agar dapat memicu adanya peningkatan aktivitas dari peserta didik di dalam kelas dengan pembelajaran sambil mempraktekkan, dan kedua, suatu kegiatan pembelajaran secara lebih kondusif dan efektif. Hal ini muncul karena peserta didik diwajibkan untuk aktif. Dan yang ketiga, melatih siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang keempat, terjadinya peningkatan dalam aktivitas ilmiah siswa, mendorong siswa melakukan evaluasi atau menilai kemajuan belajarnya sendiri. Dan yang kelima, siswa terbiasa belajar melalui berbagai sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Dan kekurangannya, yang pertama itu dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Dan kedua, memiliki waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, bagi peserta didik yang tidak atau belum terbiasa melakukan analisis suatu permasalahan. Dan yang keempat, guru akan kesulitan untuk bisa mengondisikan pemberian tugas. Hal ini muncul jika jumlah peserta didik yang ada di dalam kelas terlalu banyak. Jadi kesimpulannya tentang pelajaran PBL ini, yang pertama itu model problem based learning ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Pembelajaran dengan model ini membutuhkan minat dari siswa untuk memecahkan masalah. Jika siswa tidak memiliki minat tersebut, maka siswa cenderung bersikap enggan untuk mencoba, dan model pembelajaran ini cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan pencarian masalah. Serta didiknya berbagai cara telah dilakukan dalam dunia pendidikan, seperti contoh kecilnya adalah terciptanya berbagai model pembelajaran yang dirancang atau diciptakan dengan menilai situasi dan juga kondisi dari perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Salah satu contoh dari model pembelajaran yang ditemukan adalah model pembelajaran berbasis masalah ataupun bisa disebut dengan problem based learning ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.